berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini saya Tika Amsar kembali hadir menemani Anda di program Safety on the Road. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang siapkan perjalanan biar silaturahmi tetap aman. Nah, saat ini kan memang kalau kita membahas tentang mudik ini yang dilarang oleh aturan ya, memang ini menjadi perbincangan di semua kalangan masyarakat ya. Silaturahmi tetap jalan, tetap patuhi ketentuan, persiapkan biar aman di jalan. Nah, ini dia yang akan kita bahas pagi ini bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride yang pagi ini sudah tersambung via Zoom dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, sehat alhamdulillah. Iya, pagi ini Coach, ini kalau kita ngomongin, ini seru sekali kalau kita memang ngomongin tentang mudik yang dilarang gitu ya. Mudik dilarang aturan, tapi gimana silaturahmi bisa tetap jalan. Nah, ini dia. Nah, program ini ya kita juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan juga Mardika Bondowoso FM 91,9. Nah, Coach, ini kalau ngomongin tentang mudik gitu ya, mudiknya dilarang, tapi kita harus mempersiapkan perjalanan, ini gimana ya? Oke, jadi memang kalau kita melihat aturan pemerintah kan memang tidak boleh kita mudik mulai tanggal 6. Berarti kalau sekarang tanggal 4, 5, 6 berarti hari Kamis ya, mulai dilarang. Tetapi yang tidak dilarang kan adalah silaturahmi kan. Artinya silaturahmi itu mungkin kalau kita melihat aturan dari pemerintah ada beberapa penyekatan kan gitu kan. Nah, tapi ada juga beberapa dari kita yang memang harus melakukan perjalanan. Ya kan? Harus melakukan perjalanan karena tugas atau mungkin karena memang keperluan khusus dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang tetap harus melakukan perjalanan gitu loh. Ya. Nah, kita tetap harus tahu juga, apalagi kalau sekarang mulai tanggal 6 besok kan ada beberapa penyekatan itu kan. Udah dimulai ya. Ya kan, tapi kan kalau mungkin dari Sidoarjo mau ke Surabaya kan masih boleh. Masih boleh ya, kan? Satu aglomerasi ya. Ya, tapi kita harus tahu juga aturannya apa kan gitu dulu kan. Makanya pertama kali kalau kita mau melakukan perjalanan, pertama kali yang harus kita tahu adalah kita mau kemana dulu. Nah, kan gitu kan. Kita mau kemana dulu nomor satu. Setelah kita mau kemana, apakah kita melihat aturannya kan gitu kan. Apakah diizinkan atau tidak. Nah, kan gitu kan. Ya kan, dari Bondowoso mau ke Jember apakah diizinkan atau tidak, lah kan gitu kan. Dari Tulungagung mau ke Trenggalek, ya kan. Nah, itu apakah diizinkan atau tidak? Kita tujuannya mau kemana, gitu loh. Nah, tujuan ini yang penting. Setelah kita tahu tujuannya, ya kan, kita akan melewati beberapa akan melewati pos-pos yang istilahnya penyekatan, pos pemeriksaan. Lah, surat-surat apa yang diperlukan kan gitu kan? Kalau seandainya kita memang tugas dari kantor, ya kan, tugas dari kantor untuk ya mungkin melakukan posko untuk istilahnya macam-macam lah. Kalau dulu saya biasanya kalau masih jualan itu setiap lebaran mesti ada posko kan gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin contohnya kayak di Pertamina itu ada satgas kan gitu kan.
ada Satgas Lebaran kan gitu kan. Satgas Lebaran itu tujuannya memantau perjalanan atau memantau ketersediaan BBM ya kan di seluruh SPBU. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan harus itu, Mbak. Wajib itu, harus dijalankan. Atau mungkin teman-teman ada, sahabat-sahabat kita ada yang harus mengantar sembako. Nah, kan gitu kan. Yeah. Harus mengantar sembako karena sembako kan tetap walaupun apa istilahnya tidak boleh mudik, apakah kita terus nggak makan kan? Enggak kan? Tetap harus mengantar sembako. Berarti ada beberapa hal yang harus membuat kita harus melakukan perjalanan. Nah, setelah kita tahu, oh kita melakukan perjalanan, kenali dulu pos-posnya di mana. Setelah posnya di mana, syaratnya apa, gitu loh. Ini kan, biasanya kalau syarat-syarat pos itu pertama, kalau melewati pos-pos itu, kalau memang perjalanan itu perjalanan dinas atau perjalanan mengantar jenis sembako dan sebagainya, itu harus ada surat-suratnya. Kita harus menyiapkan surat-suratnya dulu, gitu kan. Ya kan, mengantar surat-suratnya, harus menyiapkan surat-suratnya sehingga perjalanan lancar. Kalau pengalaman saya kalau pada saat adanya penyekatan seperti ini, larangan mudik seperti ini, kondisi jalan sepi, Mbak. Yeah. Saya pernah tahun kemarin saya H-7 ya. H-7 itu saya ke Rembang, Jawa Tengah. Itu jalannya sepi, Mbak. Justru malah sepi ya, H-7 ya. Sepi karena nggak ada, kan tidak ada orang yang lewat kan, karena ada larangan mudik waktu itu kan. Iya. Tapi kok secara set ini ya tetap perjalanan loh. Ya, karena memang pada saat itu kan saya harus melakukan perjalanan gitu loh. Harus ya, soalnya ya. Ada tugas saya harus melakukan perjalanan kan gitu kan. Nah, itu kondisi jalan sepi, Mbak. Benar-benar sepi. Jadi saya perjalanan dari Surabaya sampai ke Rembang itu biasanya sekitar 4 jam kalau kondisi normal. Saat itu sekitar 2 jam 45 menit sudah sampai. Atau sekitar ya hampir nggak sampai 3 jam lah. Karena memang kondisinya jalannya sepi. Okay. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa kita harus melewati beberapa pos, kan gitu kan. Kita melewati beberapa pos pemeriksaan. Nah, surat-surat itu yang penting, gitu loh, Mbak. Surat-surat itu yang penting. Ya, surat-surat itu sudah kita siapkan dari awal. Biasanya surat-suratnya adalah pengantar dari pengantar tugasnya, terus bebas COVID atau apa istilahnya hasil pemeriksaan itu, ya kan, dari harian. Nah, itu kondisinya seperti itu. Nah, kalau kondisi jalan sepi, yang harus kita tetap tahu adalah walaupun jalannya sepi, itu arah tujuan kita, ya kan? Tujuan kita. Nah, kalau kita balik ke yang dekat-dekat aja lah, yang silaturahmi tadi, ya kan? Silaturahmi yang jaraknya dekat dari Surabaya mau ke Sidoarjo dan sebagainya. Kita harus tahu arahnya kita mau kemana. Hati-hati orang-orang yang kesasar gara-gara Google Map itu banyak juga ternyata kan gitu kan. Rumah saya di sini karena mungkin di desa itu nggak pernah pas, Mbak, dengan alamat. Jadi kalau saya di depan rumah itu, ya kan, kalau kita ngeteks gitu lokasinya itu jalan sebelah, jalan blok sebelah, blok depan saya. Kalau saya di dalam rumah, saya teks di dalam rumah itu jalan di blok belakang saya. Jadi rumah saya itu invisible, jadi tidak ada jalannya, nggak pernah kalau di Google itu pas gitu, nggak pernah. Nah, makanya kalau kita tahu seperti itu, tahu alamatnya, pertama caranya adalah kalau kita Google Map itu kita lihat dulu Google Map-nya dulu, kita lihat petanya seperti kita membuka peta manual itu, Mbak. Kita lihat dulu, oh kita mau lewat sini. Itu caranya seperti itu. Jangan cuma mengandalkan apa kata Google Map lah, itu yang jadi masalah, gitu loh. Jadi kita melihat petanya dulu, kita tahu jalannya dulu, baru kemudian kita melakukan perjalanan. Baru saat di jalan dibantu dengan apa istilahnya pengarah itu ya, penunjuk arahnya itu baru kemudian seperti itu. Tetapi ingat kalau kita melihat penunjuk jalannya itu jangan sambil jalan, jangan sambil kondisi kendaraan berjalan. Tetapi kalau memang kita sendirian, cari tempat berhenti dulu, kita lihat 100 meter kita belok, oke. 100 meter kita belok. Saat belok kita mencari lagi, berhenti dulu. Jangan sambil jalan, karena kalau sambil jalan itu akan mengurangi konsentrasi kan gitu kan. Bahayanya kan di situ. Kenapa pemerintah melakukan apa istilahnya larangan menggunakan handphone itu adalah sebetulnya
sebetulnya itu bukan karena handphonenya, tetapi karena konsentrasinya kita akan terganggu pada saat kita melihat Google Map, kita melihat petunjuknya itu justru yang bisa membuat kita terganggu konsentrasinya. Iya. Jadi lebih baik kalau hilang konsentrasi, misalnya jangan sampai hilang konsentrasi sih ya. Tapi setidaknya itu kalau ingin mengetahui rutenya lewat mana, lebih aman kayaknya memang melihat petunjuk arah yang sudah dipasang oleh pihak dinas perhubungan ya yang ada di masing-masing kota itu kayaknya lebih bisa dipercaya dibandingkan Google Map itu loh ya kan. Nah tapi sayangnya kalau ngomongin tentang mudik ya memang kalau dari Sidoarjo mau ke Blitar ini juga nggak bisa mudik akhirnya, nggak satu aglomerasi nih, sedih banget ya. Oke deh, baik sahabat Jawa Timur, pagi ini silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung untuk ikutan sharing ya bersama dengan Coach Arsyad di program Safety on the Road pagi hari ini. Anda bisa sampaikan pertanyaannya di tim redaksi. Saya ditemani oleh Rizka dan Erika juga di redaksi. Bisa gunakan untuk WhatsApp ya di 0811 309 109 atau bisa telepon juga ngobrol langsung dengan saya dan Coach Arsyad pagi ini. Bisa telepon di 031 896 1514 ya. Untuk yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo atau juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, ini bisa manfaatkan kolom chat ya. Oke, Coach, ini nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo mengadakan pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021. Pendaftaran gelombang 2 ini dibuka 26 April sampai 9 Mei 2021 dengan membayar biaya pendaftaran Rp60.000. Pendaftaran bisa dilakukan online atau offline ya, sesuai dengan prosedur yang ada di Instagram @ikatan_dance. Pengumpulan berkas pendaftaran offline hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore ya di Kopokimi Gold
Dan untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi Alfonda ya di 0813 5897 2175, 0813 5897 2175, atau hubungi Andini di 0813 3200 6988. Bisa juga follow Instagram ya di @ikatan_dance. Pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021 persembahan Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat hobi masak, yuk ikut berkreasi di bulan suci Ramadan dengan bahan dasar Minamás Sarden in Tomato Sauce. Rekam dalam format video mulai dari olah, rekam dan unggah. Durasi video maksimal 2 menit. Kirimkan video ke WhatsApp 0811 309 109 dengan format nama, alamat, dan akun Instagram. Video juga diupload ya di akun Instagram dengan tag 5 teman. Kirim juga ke Instagram @suarasidoarjo.fm, @gemahouseofsarden, dan juga hashtag berkreasi dengan Gema. Batas pengiriman 15 Mei 2021 dan untuk pengumumannya ya, yang beruntung 20 Mei 2021. 10 orang yang beruntung masing-masing mendapatkan uang tunai 500.000, panci presto, dan paket produk Minamás Sarden. Berkreasi di bulan suci persembahan Minamás Sarden, produksi PT Gema Istaraya. Kita masih di program Safety on the Road ya. Pagi hari ini membahas tentang menyiapkan perjalanan. Siapkan perjalanan biar silaturahmi tetap aman. Coach, saya coba untuk menyapa dulu. Ini ada yang sudah bergabung. Langsung saya bacakan aja ya. Yang ini menyapa saya, kebetulan teman saya sendiri yang namanya juga sama nih. Iya, halo selamat pagi Atika. Tapi bedanya ini Atika Nirmala ya. Ini MC yang hits banget ini. Yang nggak sengaja tadi tahu status saya lagi siaran, terus ya sudah nengok lah di YouTube dan pagi ini menyapa begitu ya. Selamat pagi untuk narasumbernya Coach Arsyad. Oke, ini kata Atika begini Coach.
kalau perjalanan jarak jauh, biasanya saya seringnya servis mobil dulu kalau sebelum dipakai. Nah, tapi kali ini karena mudiknya juga akhirnya perginya juga dekat-dekat aja. Kalau saya, apakah masih perlu diservis juga nih kendaraannya? Atau ya cukup diisi bensin aja? Ganti oli aja. Oke, terima kasih Tika. Ya, selamat pagi juga nih untuk semua teman-teman yang pagi ini sudah bergabung juga di Suara Sidoarjo. Silakan Coach, gimana nih? Kalau servis itu kan rutin gitu. Itu dia. Rutin, artinya bahwa kalau memang saatnya sudah harus diservis ya, itu kan ada periodikalnya, Mbak. Servis itu ada periodikalnya, jadi ada waktunya. Sebetulnya kalau kita memang mau silaturahmi seperti itu, walaupun jarak dekat, kalau memang saatnya memang harus servis, ya memang lebih baik diservis. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan juga kan. Salah satu road plan itu adalah menyiapkan kendaraannya kan gitu kan. Kalau kendaraan dalam kondisi bagus, oke, bagus, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau kondisi kendaraannya ada masalah, kan repot saat di jalan kan. Apalagi mungkin kita saat silaturahminya sebelum puasa, sebelum lebaran kan gitu kan. Mungkin membawa apa istilahnya parcel atau membawa oleh-oleh makanan buat saudara, buat apa istilahnya handetolan kita. Nah, itu kan repot juga kalau kondisi kendaraannya tidak fit, ya kan. Dan ingat nanti pada saat apa istilahnya lebaran, karena kita tidak bisa silaturahmi jarak jauh, orang akan cenderung untuk masuk, kalau kayak Surabaya, Sidoarjo mungkin akan masuk ke lokasi-lokasi wisata. Nah, di jalan-jalan itu kemungkinan agak padat juga. Nah, kita juga harus menyiapkan itu. Servis kendaraan itu tetap rutin saja. Cuman mungkin nggak terlalu ekstrim seperti kalau kita mau perjalanan jauh. Jarak jauh, oke. Kan gitu kan. Tetap mungkin kalau waktunya penggantian oli, ya olinya harus diganti kan gitu kan. Kalau mungkin kampas rem atau apanya sudah saatnya diganti, ya tetap harus diganti gitu loh. Tetapi kalau memang apa istilahnya jarak jauh kan beda lagi. Jarak jauh mungkin semuanya diperiksa, tapi nggak ada salahnya walaupun jarak dekat itu semuanya diperiksa nih, nggak ada masalah. Artinya kita jangan sampai pada saat silaturahmi itu kondisi kendaraan ini mengganggu silaturahmi kita. Mungkin gitu, Mbak Tika. Oke, ya baik. Pagi ini silakan yang lainnya yang juga ingin bergabung juga di program Safety on the Road untuk sharing juga, silakan ya, kita masih nantikan nih. Nah Coach, berarti kalau setelah kendaraan yang perlu memang tetap dipersiapkan ya, meskipun jauh ataupun dekat, itu sama-sama perjalanan gitu ya istilahnya gitu ya kan. Nah kalau dari sepeda motor sendiri nih Coach, sepeda motor kan dia itu kan lebih ini ya. Apakah juga kita ada perlu hal-hal yang dipersiapkan lagi nih kalau sepeda motor kan juga lebih terbatas gitu tempatnya. Biasanya kan harus bawa barang banyak gitu kalau ngomongin tentang mudik ya. Atau pulang ke kampung halaman biasanya kan harus bawa barang banyak. Nah kalau kali ini kalau sepeda motor nih ada tipsnya seperti apa nih Coach? Kalau motor itu kalau membawa barang itu kita bawa aturannya dulu. Membawa barang itu kalau di bagian belakang, itu aturannya adalah pertama panjangnya itu tidak boleh melebihi panjang dari motor itu sendiri, itu nomor satu, ya kan? Lebar kiri kanannya itu tidak boleh melebihi apa istilahnya kaca spion. Tidak boleh melebihi kaca spion. Oke. Lebarnya itu tidak boleh melebihi kaca spion atau tidak boleh melebihi. Yang gampang adalah tidak boleh melebihi lebar setirnya itu, Mbak. Setirnya sepeda motor itu. Itu tidak boleh melebihi itu lebarnya. Nah itu biasanya yang sulit itu diterapkan, Coach. Terus tingginya itu tidak boleh melebihi pengendaranya. Nah gitu loh. Jadi aturannya seperti itu kalau membawa barang itu. Karena apa? Kenapa seperti itu kan gitu? Karena memang motor itu tidak dirancang, sebetulnya motor itu tidak dirancang untuk membawa barang, gitu loh. Dan motor itu sebetulnya dirancang cuman untuk membawa penumpang itu 2 tok, pengendara dan dibonceng, gitu loh. Jadi kalau seandainya
wah, lah anak saya terus gimana kan gitu kan? Seperti itu. Anak saya terus gimana? Ya memang kalau kita ngomong aturannya adalah sepeda motor untuk cuman untuk 2 orang kan gitu kan? Ya artinya kalau memang kita contohnya membawa anak-anak di tengah, apalagi kalau membawa anak-anak satunya dijepit di belakang, satunya di depan, ya. Jadi berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 orang. Terus barangnya ditaruh mana gitu kan? Nah, kan gitu kan. Nah, artinya kita harus tahu bahwa itu akan mengganggu itu akan mengganggu keseimbangan. Sangat mengganggu keseimbangan. Nomor 1. Kedua, kalau kita sayang si anak, ini akan mengganggu apa istilahnya kenyamanan dari si anak, dan yang kadang-kadang tidak kalah pentingnya kalau jarak jauh gitu. Kalau jarak jauh itu yang mungkin sekarang dari teman-teman dari Jakarta, kalau kita melihat berita itu karena tanggal 6 kan mulainya dilarang itu, mereka sudah mulai ada sebagian yang sudah melakukan perjalanan mudik sekarang. Nah, untuk anak-anak itu yang bahaya adalah kalau anak-anak itu taruh di depan, Mbak. Taruh di depan, gitu kan? Apalagi mereka tidak dilengkapi dengan riding gear yang komplit, helm, jaket, sarung tangan, itu sama aja si anak ini dijadikan tameng bagi orang tuanya untuk menghadapi angin. Nah ini bahayanya itu. Jadi saya mengingatkan lagi, walaupun nanti perjalanan jarak dekat dari Surabaya ke Sidoarjo, ya kan, dari Jember ke Bondowoso atau dari Trenggalek ke Tulungagung, ya kan, ini harus hati-hati sekali si anak, kondisi kesehatan si anak, ya kan. Artinya bahwa kita harus lihat dulu kondisi si anak. Kalau memang harus seperti itu, anak harus di depan. Itu gunakan apa istilahnya? Shield di depan itu loh, Mbak, windshield itu bagi di kendaraan itu. Itu memang yang apa ya, itu kayak penutup itu ya, yang apa ya, akrilik itu ya? Penutup yang di setir itu loh. Ada katanya di setir itu. Itu ada batasan tingginya nggak ya itu, Coach? Untuk penutup itu yang di depan itu? Kok nggak terdengar suaranya, Coach Syarsyad? Ya, Coach, suaranya terputus ini. Nah, iya, hilang nih. Ya, Coach, sebentar. Ini mohon izin nih. Suaranya terputus-putus nih, Coach. Nah, ini adalah maksimal sama dengan pengendaranya. Windshieldnya itu seperti itu. Tidak boleh, itu mesti keseimbangan. Nah, hilang lagi nih suaranya. Oke, ini signal ya. Hilang, Coach, suaranya, Coach. Terputus-putus. Oke, sudah. Iya, sudah. Oke, sudah. Sudah, Coach. Jadi kita harus hati-hati saat menggunakan windshield itu, karena begitu kita menggunakan windshield, maka angin ini akan kemampuan kendaraan untuk menahan angin semakin besar, sehingga kalau ada angin agak kencang sedikit atau kita simpangan dengan kendaraan besar itu akan goyang. Jadi kalau memang seperti itu, berarti kita harus kecepatannya dikurangi, nomor 1. Kedua, pit stopnya juga harus ditambah. Kalau untuk mobil roda 4 dan sebagainya itu berkendara yang diizinkan itu sekitar 4 jam. Setelah 4 jam kita harus istirahat. Untuk sepeda motor itu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Setelah 2 atau 2,5 jam kita harus istirahat dulu. Istirahat sekitar 15 menit sampai setengah jam, baru kemudian melakukan perjalanan lagi. Mungkin seperti itu, Mbak Tika. Oke, baik. Saya ke redaksi dulu. Ada yang sudah bergabung di redaksi? Belum ada. Belum, oke. Kita masih tunggu dulu untuk yang bergabung ya pagi ini. Nah, ya, jadi ini yang mungkin sering kita ketahui terjadi kecelakaan lalu lintas itu ya, Coach. Karena kan ada kendaraan itu, terutama sepeda motor, bawa barangnya banyak. Kanan kiri ini sampai penuh gitu loh. Bahkan ada yang sampai belakang itu ditambahin kayak ada kayu gitu ya, untuk nyangga barang-barangnya gitu, Coach. Untuk bawa kulkas, Mbak.
Bawa kulkas. Semua dibawa gitu ya kalau udah lebaran kayak gitu kan. Aduh, iya deh. Baik, nah sahabat sambil menantikan semuanya yang lainnya yang juga ingin bergabung pagi ini, silakan yang pagi ini mungkin sedang nyimak juga di RGR Tulungagung, Praji Angkasa Trenggalek, ataupun yang pagi ini sedang nonton atau mengikuti juga program Safety on the Road di Ersal Nganjuk ataupun Mardika Bondowoso yang ingin bergabung. Yuk saya tunggu ya untuk sharingnya juga. Bisa dikirimkan di WhatsApp ya 0811 309 109 atau di masing-masing radio ini nanti biasanya ada Ros dari Mardika Bondowoso ini yang ngirimkan, oh ini ada pendengar nih dari Bondowoso yang bergabung dengan pertanyaannya. Atau yang lainnya silakan deh ya, saya tunggu. Sebelum dilanjutkan saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang kelewat. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selebgram bareng Minamas Sarden. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555. 031 80 70 555. Pesen tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece. Sandal wanita ini hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000. Pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo. Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga di Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo
Waru, Sidoarjo. Jangan lupa ya, tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan Ramayana Mall. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya sahabat, Suara Sidoarjo mau makan enak, murah dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan hanya di Q5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Q5 Stick ini buka selama bulan puasa tanggal 13 sampai 25 April jam 3 sore sampai jam 10 malam. 25 April sampai 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkapnya hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stickandball dan Facebook kaki5stickandball. Q5 Stick and Ball, Q5 bintang 5. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road ya. Pagi hari ini kita masih membahas tentang siapkan perjalanan biar silaturahmi tetap aman. Oke, Coach, ini ada yang sudah bergabung. Saya bacakan langsung aja. Ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono, Sidoarjo yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad dan juga Mbak Tika. Salam sehat selalu. Dan yang ingin saya sharingkan di sini adalah bagaimana dengan kesiapan yang perlu kita lakukan dalam memilih waktu. Kalau kita memilih waktu misalkan pagi, siang, atau malam hari dalam melakukan perjalanan itu, apakah juga berpengaruh dalam kesiapan yang lain-lainnya juga? Oke, terima kasih Pak Musaki di Sukodono. Ya Coach, silakan nih terkait dengan waktu ya, memilih jam untuk perjalanan gitu. Itu berpengaruh pada persiapan lainnya juga tidak sih sebetulnya? Ya pasti berpengaruh. Contohnya biasanya kalau perjalanan kita pagi, ya kan, perjalanan pagi. Sebetulnya perjalanan paling fresh itu kan perjalanan pagi kan, ya kan. Artinya perjalanan pagi itu kondisi kita habis istirahat, ya kan. Setelah sholat subuh mungkin sudah habis
olahraga, artinya kondisinya benar-benar kondisi sehat. Kalau kondisi fit pada saat pagi itu, lebih baiknya kalau pagi itu adalah kondisinya biasanya saat di jalan itu apa istilahnya? Kalau kita membutuhkan bantuan itu semuanya masih ready semua ya. Mungkin tambal ban, ya kan? Mungkin SPBU, seperti itu semuanya masih buka. Jadi tidak ada masalah kalau pagi itu. Nah, bagaimana dengan siang? Nah, kalau siang itu pada saat puasa masalahnya adalah mesti kita sudah mulai haus. Kan seperti itu kan. Kita sudah mulai haus. Apalagi kalau kita menggunakan sepeda motor, hati-hati bahaya dehidrasi. Artinya bahwa kondisi seperti ini harus disiapkan. Nah, bagaimana dengan malam kan gitu kan? Malam, ingat pada saat kita perjalanan malam itu artinya bahwa pada saat siangnya itu kita harus istirahat yang cukup. Kenapa? Karena pada saat malam itu kan harusnya saat kita harus istirahat, tetapi kita harus melakukan perjalanan, ya kan? Kalau bagi penumpang nggak ada masalah, bisa istirahat di mobil, tetapi bagi supirnya kan beda. Makanya bagi pengendaranya itu kalau memang melakukan perjalanan malam, berarti saat sore, saat atau siang, kalau sempat istirahat, sempatkan untuk istirahat, sempatkan untuk tidur. Nah, saya ingatkan kalau memang seperti ini Pak Muzaki, khusus untuk sopirnya itu harusnya lebih banyak beristirahat. Jangan sampai kalau akan melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh, si sopirnya ini ikut angkat-angkat, ikut membantu, ikut macam-macam, ikut ribut. Ini bahaya. Kenapa? Karena dengan sopir melakukan seperti itu, maka kesempatan dia untuk istirahat akan berkurang. Pertama. Kedua, staminanya dia pada saat akan start, itu dia sudah banyak terkuras untuk persiapan-persiapan ini. Artinya, diperlukan satu kerjasama dalam satu istilah perjalanan, bahwa si sopir harusnya tidak angkat-angkat terlalu berat, tidak terlalu ribut tentang kondisi persiapan barang yang akan dibawa dan sebagainya. Nah, bagi yang lain saat si sopir yang istirahat, benar-benar harus diusahakan kondisi rumah dalam kondisi tenang, ya kan? Tidak ribut, tidak gaduh, sehingga benar-benar bisa istirahat. Karena kalau perjalanan malam ini si sopir yang bahaya. Karena apa? Karena kita harus melawan biological clock kita. Kalau malam biasanya istirahat, kita harus istilahnya bekerja kan gitu kan. Artinya bahwa ini yang harus disiapkan. Itu nomor satu. Kedua, kalau perjalanan malam itu, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi benar-benar fit. Ya kan, pada saat mau start, pastikan dulu kondisi BBM dan sebagainya dalam kondisi full, ya kan. Pastikan kita akan stop di mana. Sebagai catatan, contohnya, kalau kita melakukan perjalanan ke jalur utara, itu di daerah Tuban, antara Tuban sampai perbatasan Jawa Tengah, itu kalau di atas jam 9 SPBU tutup semua, Mbak. Iya. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan sampai kehabisan bensin. Iya, jadi kalau bensin saya ke arah utara gitu, kalau sampai Tuban bensin tinggal 1/4, saya akan ngisi dulu. Kenapa? Karena nanti antara Tuban sampai perbatasan itu jaraknya ya mungkin sekitar 100 kilo mungkin gitu. Sekitar 100 kilo itu tidak akan ada SPBU. Gitu loh. Tidak ada SPBU buka. Gitu loh. Ya kan? Lah nanti begitu kita sudah sampai Jawa Tengah baru ada SPBU lagi. Lah hal-hal seperti ini yang kita harus tahu. Jangan sampai kita kehabisan BBM di jalan kan gitu kan. Apalagi kalau di jalan tol. Kalau di jalan tol, lewat jalan tol kita harus pastikan kita tahu di mana di istilahnya rest areanya itu yang ada SPBU-nya gitu loh. Jangan sampai kita sudah separuh atau mungkin di bawah separuh kita lewat rest area, ntar di depan aja, itu bahaya. Yeah. Takutnya apa bahayanya? Semuanya berpikiran seperti itu sehingga nanti numpuk di rest area di depan. Nah itu yang bahayanya seperti itu. Jadi artinya bahwa kapanpun perjalanan kita, road plan ini, persiapan kendaraan dan sebagainya harus benar-benar disiapkan. Tujuannya agar saat perjalanan kita tidak mengalami masalah. Mungkin gitu Pak Musek. Iya, jadi ingat saya di sepanjang perjalanan tol dari tol mana ya? Oh, Sidoarjo ya waktu itu ya. Tol Sidoarjo mau ke arah Nganjuk. Itu di ruas tol yang mau sebelum Jombang itu kan nggak ada SPBU sama sekali itu di sana. Dulu nggak tahu sekarang, beberapa waktu yang lalu masih
2 tahun yang lalu deh perkiraan ini Coach. Nah itu akhirnya karena nggak isi bensin, kehabisan bensin di tengah jalan tol, akhirnya supir dan 1 orang ini harus turun melompat di kayak jembatan gitu, turun ke bawah di perkampungan itu cari bensin, sampai dibonceng, dianterin sama warga kampung yang ada di bawah di dekat tol itu gitu Coach. Sedih memang ya. Aduh, jadi memang kayaknya bensin perlu nih, ini dipersiapkan, nggak boleh spekulasi. Dipikir udah cukup, ternyata wah nggak cukup, wah ini susah. Oke. Baik, yang pagi ini bergabung silakan, saya ke redaksi dulu, ada yang gabung? Oke, belum ya. Belum ada yang gabung lagi. Saya cek dulu ke YouTube, ke Facebook Suara Sidoarjo. Ada Pak Detarso, Bu Yulia. Ada siapa nih? Arno Sotrio, Kidung Senja, Bu Anik Suwarni dan juga Pak Agus Suharyanto yang sudah bergabung ini memberikan like aja. Berarti sudah siap nih untuk melakukan perjalanan ya. Sudah siap melakukan perjalanan. Baik, oke, karena tidak ada yang bergabung lagi pagi ini Coach, dari pembahasan kita nih selama kurang lebih 1 jam ini, boleh diberikan poin-poin pentingnya lagi kalau kita berkendara, kalau dengan mobil seperti apa, sepeda motor seperti apa, untuk poin-poinnya boleh disampaikan lagi Coach untuk closing remarks-nya atau kesimpulannya, silakan. Nomor 1, ya kan, nomor 1 kalau kita membuat road plan itu pastikan kondisi pengendaranya sehat. Itu dulu, pastikan kondisi pengendaranya sehat. Begitu juga kondisi istilahnya penumpangnya juga harus dalam kondisi sehat, ya kan, itu nomor 1. Kedua, kendaraannya harus sehat juga, ya, kan gitu kan. Makanya tadi seperti disampaikan Mbak Atika, apakah perlu diservis? Kalau saya ngomong perlu, biar perjalanannya lancar kan gitu kan. Biar enak, biar nyaman saat perjalanan. Servis perlu, sehingga pada saat di jalan nanti tidak ada masalah seperti yang disampaikan Pak Muzadi. Kita sudah menyiapkan dulu kendaraannya. Siapkan orangnya, ya kan? Siapkan orangnya, artinya istirahat cukup, ya kan? Istirahatnya cukup, kondisinya sehat, ya kan? Itu oke. Itu berarti sudah hampir 50% sudah siap kan gitu kan. Baru kemudian setelah itu sudah siap semuanya, kendaraan siap, penumpang dan pengendaranya siap, baru kemudian kita tahu road plan-nya kita mau kemana ini, kita mau kemana road plan-nya, melewati jalan mana saja, ya kan. Nah, karena kondisi sekarang ada kondisi istilahnya, ada penyekatan untuk aturan untuk mudik, ya kan. Kalau memang kita harus melakukan perjalanan, ya kan, itu kan ada itu Mbak, aturannya beberapa keperluan khusus yang memang diizinkan untuk melakukan perjalanan kan ada ya. Monggo silakan dicek itu. Jadi ada beberapa yang surat-surat yang harus kita lengkapi. Apakah itu surat kerja, surat tugas dari perusahaan, ya kan? Surat rapid yang juga itu ya, Coach. Kalau surat istilahnya bebas COVID itu ya, surat pemeriksaan COVID itu mesti harus kita siapkan. Itu, ya kan? Terus surat jalan. Kalau memang bukan tugas dari kantor, jadi kemungkinan harus istilahnya ada keperluan khusus, seandainya contohnya ini ada saudara yang menikah dan sebagainya, berarti harus ada surat undangannya, pemberitahuan gitu, serta ada surat pengantar dari kelurahan kita mau berangkat itu penting sebagai surat jalan. Nah, ini harus kita siapkan semuanya gitu loh. Kita jangan underestimate, wah nanti aku lewat jalan tikus saja kan gitu kan. Lah saya lewat jalan tikus ini lah, kalau ternyata di jalan tikusnya ternyata ada pemeriksaan juga kan repot juga Mbak. Kita harus balik lagi gitu. Apalagi yang seperti guyanya di grup WA itu kan ada itu, mau ke Banyuwangi, ke Gresik dulu untuk nyari surat keterangan dari pos kan gitu kan. Yang di WA kan ramai seperti itu juga. Nah, artinya jangan seperti itu. Artinya kita jangan gambling seperti itu. Jadi kalau memang kita harus melakukan perjalanan, siapkan semuanya, semua harus kita siapkan. Jangan kita berpikir bahwa nanti kan bisa jalan sambil jalan aja. Atau apalagi ini yang lebih parah lagi, wah terus pokoknya kita berdoa aja semoga bisa sampai tujuan. Lah repot juga kan gitu kan. Nah artinya bahwa kalau kita sudah menggunakan road plan yang benar, kita siapkan dengan baik, itu maka perjalanan ini akan lancar. Ingat bahwa ini road plan ini tidak cuma untuk perjalanan jarak jauh,
road plan ini juga perjalanan jarak dekat. Contohnya kalau kita mau silaturahmi dari Sidoarjo ke Surabaya, ya kan? Dari Surabaya mau ke Gresik atau Gresik ke Surabaya, atau mungkin dari Bondowoso ke Jember, dari Trenggalek, Tulungagung mungkin ke Kediri. Nah ini yang saya belum tahu apakah diizinkan atau tidak, ya kan? Atau mungkin dari Nganjuk mau berbelanja di Surabaya. Nah mumpung ada diskon tadi Mbak Tika menyampaikan ada diskon. Nah ini harus disiapkan benar-benar kondisi orangnya, kondisi kendaraannya, surat-surat pengantarnya, ya kan? Terus jalannya. Kita jangan overconfident. Wis gampang nanti kita lihat Google Map saja. Lebih baik sebelum kita melihat Google Map berjalan, itu lebih baik kita lihat Google Map itu dulu, kita lihat dulu, kita tahu dulu, oh kita akan melewati jalan ini. Itu akan lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya, kalau kita menggunakan Google Map, kalau kelihatannya Google Map itu melenceng, ya kan? Gunakan GPS, gunakan penduduk sekitar. Jadi, artinya kita bisa berhenti untuk bertanya ke orang-orang yang ada di sekitar. Itu lebih baik daripada nanti kita kesasar seperti yang ada di media sosial itu. Apalagi kesasar di tengah hutan itu kan dapat juga itu. Serem itu. Iya. Oke. Itu Coach? Ya Mbak Tika, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Oke, baik. Ya, sahabat, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya, bisa menjadi pegangan atau acuan Anda saat Anda mempersiapkan perjalanan untuk melakukan silaturahmi ya. Meskipun sekarang sudah dibatasi untuk wilayah-wilayah aglomerasinya. Ada satu lingkup gitu ya, nggak sebebas dulu sebelum masih ada zaman masih sebelum adanya pandemi begitu ya. Tapi setidaknya persiapan setiap perjalanan itu membutuhkan persiapan yang perlu dilakukan ya. Oke, Coach Arsya, terima kasih atas sharing dan juga ilmunya yang dibagikan pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, insya Allah ketemu lagi pekan depan. Ini kita masih ketemu ya, belum lebaran kan ya? Belum. Oh belum, oke. Ya jadi masih ketemu lagi pekan depan sebelum Lebaran Idul Fitri. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah juga, Coach. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.